Al-qismu rabi'u minan nawafili ma yata'allaqu bi asbabin 'aridatin wa la yata'allaqu bil mawaqiti wa hiya tis'atun. Bagian keempat daripada sholat-sholat sunat itu ialah sholat-sholat yang berkaitan dengan sebab-sebab. Artinya dikarenakan ada sebab-sebab yang terjadi dan tidak ada kaitannya dengan waktu zuhur, waktu asar, waktu sholat malam, Ramadan, bukan. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Itu ada 9. Sholat yang model karena ada sebab itu ada 9 macam sholat. Sholatul khusufi wal kusufi wal istiqai wa tahiyyatul masjidi wa raka'atayil masjidi wa raka'ataini bainal adzani wal iqamati wa raka'ataini indal khuruji minal manzili wad dukhuli fihi wa nadhair dzalika. 9 itu adalah sholat gerhana rembulan, gerhana matahari, sholat istisqa, mohon hujan, sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat selesai wudhu, 2 rakaat antara adzan dan iqamah, dan sholat 2 rakaat ketika mau keluar rumah, dan sholat ketika mau masuk rumah, dan sejenis itu. Fanadhkuru minha ma yahduruna al-ana. Maka dari sholat-sholat tersebut akan saya terangkan sholat-sholat yang hadir di pikiran saya sekarang. Kata Imam Ghazali, al-ula sholatul khusufi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi ta'ala la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillahi ta'ala wa sholati. Yang pertama adalah sholat gerhana matahari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari, gerhana rembulannya, gerhana kadang khusus itu untuk matahari juga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah tanda-tanda, 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran maha kuasa Allah. Keduanya itu tidak gerhana. Matahari dan rembulan itu bukan gerhana karena ada seseorang yang mati atau ada seseorang yang hidup. Jadi apabila kalian melihat keduanya, melihat gerhana matahari, rembulan, maka pergilah berzikir kepada Allah, yaitu sholat. Kemudian dan bersolat, solat gerhana. Qala dzalika lamma mata waladuhu Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam wa kusifatish syamsu faqala an-nasu innama kusifat li mautihi. Rasulullah mengatakan demikian itu di saat putra beliau yang bernama Ibrahim itu wafat. Dan saat wafat Sayyid Ibrahim putra bin Rasulullah itu, saat itu gerhana matahari sedang gerhana. Lalu orang-orang memperbincangkan, orang-orang meramal-ramal, menebak-nebak bahwa matahari itu gerhana karena wafatnya putra Rasulullah Sayyid Ibrahim. Wa nadharu fi kaifiyatiha wa waqtiha. Kemudian yang akan saya bahas lagi adalah membahas tentang tata cara sholat gerhana dan waktunya sholat gerhana. Wa amal kaifiyatu baidha kusifatish syamsu fi waqtin as-sholatu fihi makruhatun aw ghairu makruhatin nudiya as-sholatu jami'ah wa shallal imamu bin nasi fil masjidi raka'ataini wa raka'ah fi kulli raka'atin fi raka'ah
wa raka'a fi kulli raka'atin ruku'aini awailuhuma adwalu min awakhirihima. Jadi apabila cara ya praktek sholat gerhana ialah apabila matahari sudah gerhana di suatu waktu, baik di waktu itu sholat makruh atau tidak makruh, artinya seperti setelah sholat asar, setelah subuh, atau di waktu istiwa misalnya, maka adanya adalah as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah, bukan adzan biasa itu, tapi as-sholatu jami'ah. Ada yang nambah rahimakumullah. Jadi gitu, nudiya as-sholatu jami'ah. Kemudian imam sholat bersama orang-orang di masjid sebanyak 2 rakaat. Dan di setiap rakaat itu ada 2 ruku. Di setiap rakaat ada 2 kali ruku. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah itu baca Fatihah lagi dan surat lagi. Kemudian ruku pertama itu lebih panjang, lebih lama daripada ruku yang terakhir, yang kedua. Walai jaharu, jangan keras suara. Kalau gerhana matahari sholatnya suara pelan. Suara pelan, Fatihahnya pelan, suratnya pelan. Yaqra'u fil ula min qiyamir rakatil ula fil awal ya al-Fatihata wal Baqarata. Wa fi tsani al-Fatihata wa ala Imrana. Wa fi tsalisati al-Fatihata wa suratan nisa'i. Wa fi rabi'ati al-Fatihata wa suratal Maidati au miqdaru dzalika minal Qur'an wa in haitsu arada. Jadi kemudian imam di rakaat pertama di rakaat pertama dari berdiri di rakaat pertama baca Fatihah dan surat Al-Baqarah. Kemudian di rakaat kedua Al-Fatihah setelah sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allahu liman hamidah, tapi di rakaat pertama ini ya baca surat Al-Fatihah lagi dan baca surat Ali Imran. Kemudian di rakaat ketiga itu ya kedua kalau ngitung rakaatnya. Kalau ngitung sama rukuknya ya ketiga, baca Al-Fatihah dan surat An-Nisa. Kemudian di rakaat keempat baca Al-Fatihah kemudian surat Al-Maidah. Atau baca surat yang panjangnya seperti itu, seperti surat-surat di atas itu Al-Qur'an. Kalau mungkin tidak hafal misalnya ya. Min haitsu arada, apapun yang dia inginkan suratnya, yang penting panjangnya seperti surat itu yang mau sempurna. Kalau ingin yang surat yang lebih sempurna. Walau qadasur al-Fatihati fi kulli qiyamin ajza'ahu. Seandainya orang itu hanya baca Fatihah, hanya baca Fatihah di setiap berdirinya itu hanya Fatihah saja tanpa surat, itu cukup tidak apa-apa. Oleh qadasur ala suwarin qisarin fala ba'sa. Kalau hanya baca surat yang pendek-pendek, tidak seperti tadi, tidak Al-Baqarah, tidak Ali Imran, tidak surat An-Nisa, maka tidak apa-apa juga. Amaqsudut tatwili dawamu sholati ilal injilai. Tujuannya memperlama sholat sampai suratnya yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, surat Nisa. Itu apa maksudnya? Tujuannya adalah agar terus sholat, agar terus sholat sampai mataharinya
sampai bulannya, mataharinya utuh kembali, bundar bulat kembali. Wa yusabbihu fi rakatin. Wa yusabbihu fi rakatil ula qadra mi'at ayatin. Abi tsani qadra samanina. Abi tsalisi qadra sab'ina. Fi rabi'i qadra khamsina. Kemudian subhana rabbiyal azim bihamdinya di ruku pertama itu sebanyak kira-kira baca 100 ayat. Di ruku kedua kira-kira baca subhanallah bihamdinya itu sepanjang 80 ayat. Di ruku ketiga subhanarabbiyal aziminya itu kira-kira 70 ayat. Di keempat adalah sepanjang 50 ayat. Walakin sujudu ala qadri ruku'i fi kulli rakaatin. Tetapi sujud lamanya sujud itu sesuai dengan lamanya ruku di setiap rakaatnya. Tsumma yakhutubu khutbataini ba'da sholati bainahuma jalsatun. Kemudian si imam membaca khutbah, 2 kali khutbah setelah sholat. Di antara 2 khutbah itu harus duduk. Wa ya'muruna an-nasa bil shadaqati wal itqi wat taubati. Wa kadzalika yaf'alu bi khusufil qamar. Illa annahu la yajharu fiha li'annaha layliyatun. Kemudian di dalam khutbah itu imam memerintahkan, menyuruh manusia untuk berbanyak sedekah, memperdagangkan budak. Dulu ya, sekarang tidak ada budak, dan memperbanyak taubat. Di sholat gerhana rembulan juga lakukan seperti itu imam itu. Hanya saja kalau di sholat gerhana rembulan itu keras suaranya, sebab di malam hari. Sholat gerhana rembulan itu pasti di malam hari, jadi suaranya keras sama dengan sholat maghrib, isya, subuh itu karena di malam. Wa amma waqtuha